Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut. Hari ini di edisi Kamis 9 Juli 2026. Selamat sore penonton dan pendengar, kita berjumpa dalam Lintas Berita Magota hari ini bersama saya, Yelin Salviani. Kita hadirkan informasi berita pertama dari RRI Manado. Rumah Sakit Umum Kinapit Kota Mobagu lebih mengedepankan penanganan pelayanan kesehatan ketimbang masalah statis BPJS pasien. Pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum RSU Kinapit Kota Mobagu sudah cukup lengkap. Tidak hanya itu, tenaga kesehatan nakes juga sudah memadai dan profesionalisme. Direktur Rumah Sakit Umum Kinapit Kota Mobagu, Dr. Farah M. Kumbang Sila mengatakan, pelayanan kesehatan untuk pasien BPJS juga diterima dan jika ada masalah dapat dikomunikasikan. Jadi pelayanan kesehatan di sini banyak sebenarnya, kalau mau dirinciannya banyak, ada dari UGD, kemudian di ruangan, di poli, rawat jalan itu sudah disediakan semua, kemudian juga ada dari bagian radiologi, laboratorium sudah banyak di sini dan sudah tersedia dan lengkap terkait kerjasama juga dengan BPJS. Jadi sudah bagi misalnya kalau ada dari pasien yang pengeluhan atau memang pasien yang belum bayar atau tunggakan, itu semua bisa dikomunikasikan dengan BPJS. Direktur Farah mengungkapkan fasilitas apotik juga disediakan untuk mempermudah keluarga pasien mendapatkan obat yang dibutuhkan selama obat itu tersedia, serta lahan untuk tempat parkir kendaraan. Namun diakuinya masih ada beberapa fasilitas pendukung di dalam rumah sakit yang perlu diperbaiki dan dibenahi. Roy Pesak melaporkan. Dari Manado selanjutnya kita ikuti berita dari RRI Gorontalo. Musabakah Tilawatil Quran ke-12 tingkat Provinsi Gorontalo resmi ditutup setelah seluruh rangkaian perlombaan dan penilaian selesai dilaksanakan. Penutupan MTQ ke-12 tingkat Provinsi Gorontalo berlangsung hikmat setelah seluruh rangkaian perlombaan selesai dilaksanakan. Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat syiar Al-Quran sekaligus mempererat ukhuwah Islamiyah di Gorontalo. Wakil Gubernur Gorontalo Ida Saida menegaskan bahwa MTQ bukan sekedar ajang perlombaan. Menurutnya, MTQ merupakan ikhtiar bersama untuk membumikan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan masyarakat. MTQ bukan hanya sekedar panggung perlombaan. Ini bukan hanya tentang siapa yang membaca paling indah, siapa yang hafalannya paling tajam, paling kuat, siapa yang tafsirannya paling tajam, atau siapa yang menghasilkan karya kaligrafi yang paling indah dan memukau. Tetapi lebih dari itu, MTQ adalah ikhtiar bersama untuk membumikan Al-Quran, menanamkan nilai-nilai dalam kehidupan, serta membentuk generasi yang mencintai dan memahami dan mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Selain menjadi ajang syiar Islam, MTQ tahun ini juga mencerminkan penyelenggaraan yang tertib dan sesuai aturan. Seluruh cabang musabakah telah dipertandingkan mengacu pada ketentuan LPTQ nasional dengan proses penilaian yang dijaga objektivitasnya. Ketua LPTQ Provinsi Gorontalo Budianto Sidiki menyampaikan pelaksanaan MTQ berlangsung baik hingga penetapan para juara. Seluruh rangkaian musabakah Tilawatil Quran tingkat Provinsi Gorontalo tahun 2026 telah terlaksana dengan baik, lancar, aman, dan penuh semangat ukhuwah Islamiyah. Seluruh cabang musabakah yang diperlombakan telah berlangsung sesuai dengan ketentuan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Nasional. Seluruh proses penilaian telah dilaksanakan secara profesional, objektif, transparan, dan independen oleh Dewan Hakim yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
MTQ ke-12 tingkat Provinsi Gorontalo diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan generasi Qurani di daerah. Para peserta terbaik selanjutnya akan dipersiapkan mewakili Gorontalo pada MTQ tingkat nasional. Pemerintah dan LPTQ berharap semangat mencintai serta mengamalkan Al-Quran terus tumbuh di tengah masyarakat. Dari Gorontalo, Raihan Datau, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selanjutnya kita akan ikuti berita dari RRI Tahuna. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari secara resmi meluncurkan proyek perubahan Santer TB Sangihe di Tahuna Beach Hotel. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari secara resmi meluncurkan proyek perubahan Senter TB Sangihe. Proyek penguatan Senter TB Sangihe merupakan program penguatan penanganan tuberkulosis berbasis digital. Selain itu, peluncuran aplikasi pendataan tuberkulosis menjadi langkah penting untuk mempermudah penemuan kasus, pendataan, pemantauan pasien, sekaligus mempercepat pelaporan dugaan TB agar segera ditindaklanjuti petugas kesehatan setempat dan memberikan pelayanan yang lebih optimal. Bupati Kepulauan Sangihe Michael Tungari dalam sambutannya menyampaikan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir apabila jumlah kasus TB yang terdata meningkat, sebab semakin banyak ditemukan, semakin besar peluang pengobatan dan pencegahan. Dalam launching aplikasi ini untuk mempermudah penanganan dan mendata setiap orang yang mungkin saja terkena TB. Maka dari itu para kader TB diundang hari ini. Dengan adanya kader TB diharapkan Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian dapat mulai menganalisa setiap orang yang diduga berpenyakit TB di kampung atau di kelurahannya masing-masing. Menurutnya, selama ini masih terdapat penderita TB yang tidak terdeteksi hingga kondisinya semakin memburuk bahkan meninggal dunia. Melalui aplikasi tersebut, petugas kesehatan dapat memantau kepatuhan pasien menjalani pengobatan 6 bulan secara rutin, didukung pendampingan kader serta tenaga kesehatan hingga dinyatakan sembuh. Jumel Johannes melaporkan. Sekian lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, Talaut untuk sore hari ini. Saya Lin Salviani, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih kebersamaan Anda. Selamat sore. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota.